Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, pada baik semua ya. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar diawali dengan berdoa dulu. Silakan kepada pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak lanjutkan ke atensi ya. Yayan, Adik, Sumiati, Anggara, adik Pak. Depri, Adik Pak. Tasya, Adik Pak. Gito, Adik Pak. Beni. Adik Pak. Oke, pada ada semua ya. Oke, sebelum kita melakukan berikutnya, kita akan bersyukur dengan hikmat Tuhan yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar ya. Oke, berikutnya sebelum kita mulai lagi, biar semangat, Bapak akan menampilkan sebuah lagu nasional. Silakan kalian berdiri, ikuti ini lagunya. Ya, Ya, Angga, silakan. kegiatan
kegiatan menyentuh kegiatan sebelum panen. Oke, terima kasih Anggara. Terus yang kedua lagi, Ya Pak, ya apa itu? AKP. maka rapat panen bertujuan untuk memprediksi jumlah tenaga panen dan jumlah investasi Pak. Ya, tujuan dari angka keracunan itu adalah untuk mengetahui tenaga panen dan transportasi. Itu BI ya. Oke, terima kasih. Oke, dua materi pokok kemarin itu sudah dijawab oleh si Anggara dengan si Beni. Oke, kita sebelum ini supaya semangat lagi, Bapak lagi ya bilang SMK, kalian bilang bisa gitu ya. Oke, kita mulai. SMK. Bisa, bisa, bisa. Terima kasih, sangat luar biasa, semangat ya. Ya, ini adalah ini apa namanya tujuan pembelajaran kita pada minggu ini atau materi ini. Ini tujuannya. Oke, tunggu dulu. Nah, tujuan itu setelah menyimak materi atau PowerPoint, kalian diharapkan itu mampu merencanakan sarana dan prasarana panen kelapa sawit dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah setelah melakukan diskusi, kalian itu bisa mengambil informasi, mampu menyiapkan sarana dan prasarana panen yang digunakan dengan benar sesuai dengan SOP. Itu adalah tujuan belajar kita pada hari ini ya. Oke, ini adalah KD yang kita bahas pada hari ini. Yang satu, pengetahuan itu 3.3 menganalisis sarana dan prasarana panen yang digunakan dengan indikator, yaitu merencanakan sarana dan prasarana panen yang digunakan pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua adalah merinci tata cara kegiatan panen tanaman kelapa sawit. Ya, itu adalah yang kita bahas pada hari ini ya, seperti itu. Kita lanjut. Ya, itu adalah. Nah, mumpung kita lanjut ini, sebelum itu bagi kelompok, karena penduduk terapi ada 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Kita masing-masing sudah ada kelompok 1 3 orang, kelompok 2 itu 2 orang dan sama kelompok 3 adalah 2 orang siswa. Oke. Nanti setelah kegiatan pembelajaran, Bapak lanjutkan RKPD-nya itu apa aja yang harus kalian isi di situ ya. Oke, mulai. Ini orientasi masalah. Kira-kira apa masalah atau kesalahan dalam melakukan kegiatan sarana dan prasarana kegiatan panen itu? Ya, silakan. Mungkin ada kesalahan dalam menunjukkan sarana dan prasarana yang digunakan, Pak. Ada kesalahan dalam sarana dan biasa Pak ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Siapa ini? Denny atau Sumi mau jawab nih? Ya, Sumi, silakan. Contohnya alat atau sarana yang digunakan panen pada pohon yang tinggi seharusnya menggunakan anggrek, tetapi digunakan adalah dodos. Ya, kalau menggunakan anggrek, tapi kamu nggak dodos itu Sumi ya? Oke, terima kasih Sumi dan Rian. Nah, tadi sudah 2 ada masalah yang dibahas oleh si Buka Kerja dengan Sumi. Kita dapat menyampaikan materi ajar ya, ajar. Nah, di sini kita ada 3 materi pokok yang dibahas. Itu sarana dan prasarana, sarana panen yang digunakan, itu juga prasarana yang digunakan tata cara panen di tanaman kelapa sawit. Nah, apa itu sarana? Saya, Pak. Ya, silakan Anggara. Sarana adalah sesuatu alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan panen, Pak. Ya, suatu alat yang digunakan kegiatan panen itu adalah kemudian dari sarana ya. Terus yang berikutnya lagi materi yang kedua kita prasarana. Itu apa? Ya Pak, Ya, silakan. prasarana adalah sesuatu penunjang utama kegiatan panen Pak. Ya, terima kasih Natasha, Anggara. Terus ini kita mulai ini ya kegiatan di nah ini adalah tadi benar sarana itu yang dijawab oleh Anggara ya, itu salah satu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai dan tujuan dari proses produksi ya. Ini adalah gambar kegiatan panen ya. Oke,
terus. Nah, ini adalah alat-alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan panen. Yang pertama itu terus. Apa itu terus? Untuk keamanan memanen. Apa? Ini terus Untuk mengambil buah. untuk mengambil buah sawit ini ya. Oke. Yang berikut lagi egrek. Ya, apa? Egrek. Untuk mengambil buah pada pohon yang tinggi, Pak. Untuk mengambil pohon yang tinggi ya, karena tidak bisa menggunakan dolot ya. Oke. Yang berikutnya, gancu apa tuh? Untuk apa gancu dalam kita panen? Ya, Depri. Untuk memindahkan buah ke argo atau ambinan. Untuk memindahkan buah setelah panen ke argo atau ambinan ya, Depri ya. Oke, begitu. Yang berikutnya angkong atau argo. Ya, Anggara. Untuk mengangkut buah ke TPH, Pak. Untuk mengangkut buah ke TPH. Oke, itu adalah 4 sarana ya, kalau 4 terus ya itu dijawab oleh si Anggara. Yang lainnya ya, oke. Depri juga jawab. Oke. Nah, terus itu ada yang jawab di sini. Tuh, sudah digunakan untuk memanen buah. Nah, buah mulai dari buah pasir ya, buah pasir hingga mencapai umur 5 tahun. Idealnya itu adalah 3 meter. Jadi kalau buah pasir sampai 5 tahun itu menggunakan dodos yang idealnya pohon itu 3 meter ya. Terus egrek juga jadi ini egrek itu digunakan untuk juga mengambil buah sawit, tapi itu yang di atas 5 meter ya. Setelah dodos kira-kira mampu baru menggunakan egrek. Oke. Terus gancu. Nah, gancu juga telah dijawab oleh si Depri ya. Ini kenal alat untuk membantu ke depannya ya, seperti itu. Terus ini yang keempat, angkong. Nah, itu untuk membuat atau mengeluarkan buah dari gilingan atau dalam panen ke TPH begitu. Dan kita lanjut lagi. Nah, ini juga alat yang digunakan dalam panen, batu asap. Apa itu batu asap? Ya. Untuk menajam saja, Pak. Ya, untuk menajamkan alat panen ya. Oke. Yang kedua, kapak. Apa itu kapak? Ya, silakan dihitung. Untuk memotong tangkai buah yang panjang. Ya. Nah, betul. Kapak itu adalah yang jawab oleh itu untuk memotong tangkai buah setelah panen. Apabila panen itu buah jatuh, dilihat kalau beda dari 5 cm, tangkai dari tangan itu akan dipotong menggunakan kapak ya. Terus yang kedua, batu asap. Benar jawab Ian. Atau meter untuk digunakan untuk tajam alat-alat kita panen. Apa aja kira-kira yang ada asap itu? Dodos, apa lagi? Ya, seperti itu ya, kapak ya. Terus karung. Nah, itu karung yang dijawab oleh si Caca, betul, untuk digunakan memuatkan gerogolan dan gilingan ke dalam karung sehingga mempermudahnya membawa ke TPH ya, seperti itu. Damtrak. Nah, damtrak itu itu adalah untuk mengangkut buah dari jalan blok atau ke pabrik ya. Ini adalah fungsi-fungsinya. Sekali lagi. Nah, ini adalah traktor. Masalahnya ke alat atau alat. Traktor itu apa fungsinya? Ya, Pak. Ya, silakan Depri. Untuk angkut buah pada kondisi jalan lecet. Ya, untuk kondisi jalan becek atau daerah rawa ya. Terima kasih Depri. Oke. Yang ADP, alat pelindung diri, itu ada helm, ada helm, ada boots, ada baju. Apa fungsinya itu? Ya, Untuk ini keamanan pemanen, Pak. apa? Untuk keamanan Untuk pemanen. keamanan pemanen. Ya, untuk keamanan pemanen ya. Oke. Kita lihat dulu materinya atau pengertiannya. Nah, alat pelindung diri untuk keamanan kegiatan panen ya. Karena kita kan juga boots itu menghindari kita kali dulu ya. Terus ada helm itu juga menghindari hewan atau segala macam dari kepala ke kaki. Terus yang kedua itu adalah baju untuk mengetahui bahwa ini adalah seorang pemanen ya. Seharusnya bisa baju oranye atau baju apa gitu. Oke, traktor juga, traktor masih yang Depri itu adalah untuk mengangkut buah yang berlumpur ya, Depri ya. Berlumpur atau daerah rawa yang tidak bisa menggunakan argo kan, seperti itu. Oke. Ini adalah 10 alat atau sarana panen yang digunakan dalam panen kelapa sawit. Sudah kita sampaikan dan kalian jawab semua ya. Oke, kita akan ke ini prasarana. Tadi sudah dijawab oleh prasarana tadi itu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama selenggaraannya fungsi. Prasarana panen itu
terdapat menjadi 3. 1 itu adalah TPH, 2 itu dalam panen, 3 itu gigi panen. Siapa yang tahu apa itu TPH? Saya Pak. Ya, silakan Tasa. Tempat penumpukan hasil. Tempat penumpukan hasil buah. Oke, kasih Tasa. Terus yang kedua, dalam panen. Siapa teman-teman? Ya, silakan Anggara. Jalan untuk mengeluarkan buah ke TPH Pak. Untuk jalan mengeluarkan buah dari TPH. Oke, kasih Anggara. Terus yang berikutnya, sarana berikutnya adalah yang ketiga, gigi panen. Ya, itu. Akan diparit untuk jalan bawa buah ke TPH. Ya, yang digunakan di daerah parit atau sungai untuk bermudah mengeluarkan buah. Ya, oke, terima kasih Pak dan itu Anggara dan Tasa ya. Ya, juga Keti. Kita ini, nah, sarana itu adalah ya, terus dari yang berarti Tasa itu adalah untuk hasil yaitu sebidang lahan yang khusus untuk mengumpulkan buah TBS atau buah-buahan terletak pada gawangan dan yang berada setiap jalan. Jadi setiap jalan atau setiap baris, setiap 3 baris pokok itu terdapat 1 TPH yang berukuran 2, pertama 3 kali 4 dan yang kedua kali 6. Terus yang kedua jalan panen. Yang panen itu adalah ini di antara ada barisan tanah, jadi ada baris tanah itu 1 jalan. Itu digunakan untuk lalu lintas mengambilkan hasil buah dari TPH. Terus titik panen juga yang seperti itu tadi ya. Itu biasa digunakan di daerah rawa, daerah sungai. Itu titik panen itu terbuat dari semen, dari kayu ya, untuk mempermudah seorang pemanen untuk mengeluarkan buahnya ke TPH seperti itu ya. Oke, ini adalah prasarana ya, prasarana panen. Oke, ini materi yang ketiga. Terus yang kedua ini adalah tata cara panen, persiapan panen. Pertama itu persiapan panen. Apa itu persiapan panen? Ya, Yayan. Adalah seperti panen, alat panen, transportasi dan TPH Pak. Ya, berarti sebelum panen itu kita melakukan persiapan panen. Yang persiapan adalah alat, sarana itu ya, seperti dodos, eklek, argo, terus transportasi. Juga ada sistem ancak yang disiapkan, juga TPH dan juga jalan. Itu adalah kegiatan sebelum panen yang harus kita siapkan ya. Kasih ya yang menjawab. Oke, yang berikutnya adalah pemanen. Ya, silakan Anggara. Seseorang yang melaksanakan kegiatan panen Pak. Seorang Yang melaksanakan kegiatan panen. yang melaksanakan kegiatan panen. Oke, kegiatan panen tahun panen ya. Oke, yang ketiga gerakan itu luas area panen. Yaitu kalau kita harus dua panen. Sebagai contoh untuk hari Senin misalkan sampai Kamis itu 170 hektar. Ya, atau 11 blok. Jadi dalam 11 blok itu ini dipanen itu dalam 4 hari. Biasanya sampai Kamis. Nah, hari yang berikutnya adalah 6 blok. Itu hari Jumat tengah hari pendek. Jadi kalau itu adalah luasan area panen harian ya. Terus sistem panen itu ada 2. Yang mana sistem ancak panen itu kan ancak giring dan ancak apa? Ancak tetap. Ya, ancak giring ada tetap ya. Oke. Terus cara panen. Cara panen itu ini cara panen yang benar yang sesuai dengan SOP. Pertama, pelepah yang di bawah buah itu harus dipotong. Terus tangan itu buah tangkai tangan yang panjang tadi yang jelaskan oleh si Dito tadi yang 5 cm harus dipotong ya. Yang juga telah berulang-ulang di setiap tahun. Ditaruh congkel diambil, dikorek diambil semua. Terus yang ketiga yang keempat itulah tandan. Itu harus dibawa ke ini. Dan kita kalau ke TPH harus bersih ya. Yang keempat itu yang kelima itu adalah pelepah habis kita panen itu adalah itu kita susun pada gawangan mati sehingga rapi ya, sehingga kita memperoleh kedepannya berikutnya lebih gampang. Terus yang keenam, setelah itu baru kita pindah ke pokok berikutnya. Jadi tahap-tahapan sesuai SOP itu inilah tahapan panen yang benar ya. Selanjutnya lagi. Oke, materi sudah
panen. Bukan setelah panen, sarana, prasarana dan tata cara panen. Kira-kira di 3 materi ini ada yang belum kalian pahami? Kalau belum paham silakan ditanya. Kalau kawan ini yang nanya, kalau kawan yang lain tahu, silakan jawab. Oke, siapa? Ya, Pak. Ya, jadi Apa perbedaan jalan panen dengan pasar pikul, Pak? apa perbedaan pasar pikul dengan jalan panen? Saya dari ada yang menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan ya. Pada dasarnya fungsi pasar pikul dan jalan panen itu sama, yaitu berfungsi jalan untuk membawa buah ke TPH. Ya, pada saat itu sama fungsi, sama-sama untuk mengeluarkan buah ke DPR. Cuma namanya berbeda, ya. Ya, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan si Jeffrey. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, Rasa. seperti apa cara panen yang tidak benar? Seperti apa kegiatan panen yang tidak benar? Yang benar itu yang tadi, yang ini ya. Tadi yang tidak benar. Seperti apa? Siapa yang menjawab? Ya, Pak. Ya, Jeffrey, silakan. Cara panen tidak sesuai SOP, misalkan pelepah yang jatuh tidak disusun dengan rapi dan tidak memotong tangkai buah yang panjang. Ya, jadi pelepahnya bisa panen itu kita di bawah itu kita rapikan, terus tangkai itu yang panjang di tangan tidak dipotong. Jadi itu dari dia. Oke, terima kasih dia sudah menjawab pertanyaan si Sasa. Ya, kita ini apa namanya memutarkan video nanti kalian itu belum mutar video. Apa kasih ini kasih nanti kelompoknya udah kita ini tadi awal pelajaran 1 3. Jadi ini adalah data PD-nya. Nanti setelah kita lihat video kalian isi apa aja ya. Jadi sini berikan jelas ya. Kelompok 1 itu tugasnya adalah ini tugasnya itu satu. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ini. Silakan kami kelompok 1 itu tugasnya itu ini. Di sini kan ada 3, jadi saya kelompok itu berbeda-beda. Kelompok 1 itu tugasnya adalah ini nama alat yang panen digunakan atau nama digunakan pada panen pohon 5 meter, ya kan? Dan begitu kan ya? Jadi namanya apa, digambar fungsinya apa ya? Nanti kalian presentasikan sama dengan kelompok 2. Itu tugasnya itu adalah nah urutan SOP ini kegiatan panen ya. Ya jadi ya DP ini yang kegiatan cara panen itu DP. Oke, itu cara panen baik DP itu ya. Oke, terus kelompok 3 itu panen daerah rawa. Jadi apa aja alat yang digunakan di daerah tanaman rawa, paham kan? Oke, paham, kita mulai video ya. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video tentang Pranaya. Sahabat petani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, kali ini saya akan memberikan pemaparan ataupun penjelasan dalam menghadapi masa panen perdana tanaman kelapa sawit ini. Ada beberapa hal yang harus petani persiapkan, dan ini wajib agar supaya nantinya dalam pelaksanaan panen. Jadi apa saja sih yang harus dilaksanakan sebelum menghadapi panen perdana tanaman kelapa sawit ini? Jadi ini tanaman kelapa sawit ini sudah berumur 3 tahun. Ini adalah tanaman PSR di Kabupaten Selangor. Jadi ini masih awal, hanya 2 hektar
saja yang sudah seperti ini. Ini adalah yang pertama Bapak Presiden Joko Widodo sebentar lagi sudah menghadapi masa panen. Jadi pada nantinya petani supaya paham ini pada umur 20 bulan itu masih melaksanakan kastrasi. Jadi sahabat petani harus meninggalkan bunga jantan. Jadi bunga betina itu hanya saja yang dijual. Tujuannya apa? Karena agar supaya kumbang penyerbuk ataupun Caladium scamaronigus bisa dapat berkembang nantinya. Jadi pada masa 22 bulan sudah adalah bunga jantan, nantinya itu yang akan kita pelihara. Dan juga pada umur 23 bulan kita tidak boleh melakukan kastrasi lagi. Jadi pada umur 22 sampai tambah 6 bulan berarti umur 28 minimal 28 bisa sampai umur 30 bulan lah sekarang ini yang harus bisa kita menghadapi masa panen perdana. Jadi kembali lagi, sebelum masuk panen apa aja yang dikerjakan? Tadi pertama harus melaksanakan sanitasi kuning dulu. Jadi boleh petani melaksanakannya pada umur 26 bulan sampai 28 bulan sebelum menghadapi panen itu boleh saja. Tujuannya apa? Supaya pelepah kering-kering yang ada di pohon sawit ini bisa kelihatan rapi dan juga tidak menghambat nanti pada masa proses panen pertama kali. Kalau tidak disanitasi kuning, kelihatan nanti dalam proses panen akan kesulitan, apalagi dalam hal pengutipan pengundulan yang nantinya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, apa saja sih yang dilakukan persiapannya sebelum panen? Yang kedua yaitu pembuatan pasar pikul. Biasa ini dibuat jaraknya yaitu setiap 2 baris 1 pasar pikul. Tujuannya apa? Tujuannya pembuatan pasar pikul ini untuk sebagai sarana langsir, dari produksi yang ada di dalam menuju sampai ke luar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa saja? Yang ketiga itu yaitu persiapan kalau seandainya sahabat petani memiliki areal di dalamnya terdapat parit, maka salah satunya harus membuat jembatan ataupun bukan jembatan tapi titik panen. Titik panen yang harus dibuat agar supaya bisa memperlancar pemanen dalam hal menyeberangkan buah sampai ke TPH. Jadi itu lihat kondisi, kalau tidak ada parit ya cukup bagus areanya. Tapi kalau ada parit yang harus dibuat titik panen, bisa menggunakan beton, bisa juga menggunakan dari kayu ataupun kayu kelapa bisa dimanfaatkan sebagai titik. Yang keempat apa lagi yang berikutnya? Yang berikutnya yaitu sarananya apa saja. Ya, selain tadi membuat jalur ini juga kita persiapkan juga TPH-nya atau pengumpulan hasilnya. Dan juga berikutnya juga petani harus mempersiapkan mempermudah dalam pengangkutan buah dengan tag ya jalan harus kita persiapkan. Jalan juga harus kita standarkan supaya produksi kita yang ada di kebun ini bisa lancar. Terus yang terakhir kali yang harus petani pahami dan harus persiapkan yaitu alat panen dan tenaga panen. Jadi alat panen yang digunakan untuk panen perdana kita ini dia menggunakan lurus kecil. Jangan petani menggunakan lurus besar untuk melaksanakan panen tanaman perdana ini. Kalau menggunakan lurus besar nantinya akan dapat menyebabkan rusaknya pelepah. Rusaknya pelepah apabila ini nanti lurus besar dia pelepah songgolnya ini akan terluka mengakibatkan sengklet. Jadi dan yang juga setelah alat panen ya pemanen yang betul-betul harus sudah berpengalaman
tanaman sawit kita ini masih baru pertama kali panen. Jadi harus membutuhkan tenaga yang betul-betul yang sudah ahli dalam melaksanakan panen ini agar tanaman tidak rusak. Mungkin demikian saja yang dapat saya paparkan perihal hal yang perlu dilaksanakan dalam persiapan panen perdana tanaman kelapa sawit untuk petani sawit rakyat. Demikian saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sudah kalian ini, silakan materi yang bapak kali itu menjadi tugas masing-masing, diskusi kelompok, sama-sama mengerjakan yang nanti ya. Apa saja yang harus kalian isi dan nanti itu kalau proses diskusi atau presentasi nanti bapak kali yang menjawab. Paham? Oke, silakan isi dulu kelompoknya isi. Ya, kelompok berikutnya juga isi apa? Silakan. Kalau kurang paham silakan tanyakan ke apa ya? Apa yang belum kalian pahami? Yang kelompok satu itu tugasnya untuk apa satu? Alat yang siap panen yang ini. 5 meter ya? Yang 5 meter yang kedua apa? Sesuai SOP Pak. Tuh. Oke. Ini OP ya, kalian oke. Terus yang kelompok 3 itu yang daerah apa? Tugasnya apa? Daerah rawa ya, silakan. Diskusi lawannya ya. Waktu kurang lebih 10 menit ya. Oke. Kurang paham silakan tanyakan. Pokoknya itu 5 meter ya. Iya Pak. Silakan. Ada Pak. Kelompok ada. Udah semua. Presentasi itu udah saya dengan ini ya, dengan hasil itu ya, dengan hasil kalian catat itu, ya. Ya. Udah semua. Sudah. Oke, udah. Siapa yang mau presentasi dulu kelompoknya? Kelompok saya. Ya silakan. Atau maju ke depan boleh. Di sini. Dia bertiga. Biar kelihatan lebih gampang. Ya. Sesuai dengan ini ya dan hasil diskusi ya. Ya. Sini. Ya. Ya. Dari hasil diskusi kelompok kami, alat yang digunakan panen kelapa sawit tinggi di atas 5 meter adalah ugrek, argo, gaju, kapak, karung, aminan, dan bulldozer mini Pak. Bulldozer ini yang ke atas
Kenapa alat angkut tidak menggunakan argo atau angkong, Pak? Pertanyaannya itu ya, Nah, kenapa alat angkut tidak menggunakan angkong? kenapa? Apa? Oke, silakan. Apabila mengeluarkan buah menggunakan anggrek atau argo sangat lama karena kondisi lahan susah untuk dilewati argo atau angkong. Ya, oke. Saya kira kelompok 1 sudah cukup. Oke, tangan 1. Oke, silakan. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Ya, kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Hasil dari diskusi kami urutan cara panen sesuai SOP adalah memotong pelepah penyangga buah, memotong tangkai buah yang panjang, buah terbawa semua ke TPH, mengutip brondol yang bersih. Brondol di sela pelepah harus diambil dan menyusun pelepah pada terowongan mati. Mati. Oke. Ada kelompok lain yang bertanya? Ya, silakan. Contohnya alat sarana yang digunakan panen pada pohon yang tinggi seharusnya menggunakan bebek, tapi digunakan adalah gedos. Oke, ada yang jawab? Yo. Cara panen sesuai SOP adalah memotong pelepah penyangga buah, memotong tangkai buah yang panjang, buah terbawa semua ke TPH, mengutip brondol yang bersih, brondol di sela pelepah harus diambil dan menyusun pelepah pada gawangan mati. Oke. Sudah. Oke, itu dijawab oleh kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, terus ke kelompok 2. Oke. Kelompok terakhir. Kelompok 3. Kelompok 3. Sudah ada kan? Kelompok 3 itu tugasnya adalah panen di daerah mana? Daerah bawah. Ya, silakan. Berarti. Ya, apa alatnya? Brodos, egrek, gancu, kapak, daun lambinan, lonjer mini. Besar ini. Oke, itu adalah. Silakan siapa yang bertanya? Devi, Ansumi juga boleh atau yang lain yang bertanya? Ya Pak, Ya. kenapa alat angkut tidak menggunakan? Kenapa alat angkut tidak menggunakan angkung? Apa jawabannya? Yang rawat, kamu rawat kan tugasnya? Ya, apa? Yo. Ada? Saya Pak, apabila mengeluarkan buah menggunakan angkung atau argo sangat lama karena kondisi lahan susah untuk dilewati argo atau angkung. Oke, itu sudah dijawab oleh kelompok 3. Oke, tangan. Dan sudah 3 kelompok ini sudah menetapkan hasil tugasnya itu yang berbeda ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak sudah memuaskan. Untuk kelompok 1 itu tugasnya adalah memanen sawit di atas 5 meter. Dan yang pertama kita gunakan adalah kata dodol, seperti kapak, bukan kita meter ya, kita meter egrek, angkung, gancu, tojok, kapak, angin dan lain-lain. Kenapa tidak menggunakan egrek? Karena di atas tidak menggunakan dodol, karena di atas 5 meter ya. Kelompok 2 itu cara panen yang baik. Tadi sudah jawab oleh itu
kita bilang DC ya. Oke, ketika kelompok melakukan tadi kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Ya, untuk ini untuk mencari sampai ke mana pengetahuan kalian atau menyerap materi ini, Bapak kasih konten. Ini adalah soal, silakan kalian isi ya, isi ini. Nah, silakan tidak ya. Nah, itu kasih nama ya, dikasih nama di atasnya itu ya, kelas berapa, paham? Siap, Pak. Paham, silakan kerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Udah? Kalau udah tinggal disimpulkan. Apa anggaran meminjam cek? Atau gimana? Ada cek lebih? Ini nggak boleh, kan tinggal dibilang aja. Ya, kita sedang ya. Oke, waktunya habis ya. Silakan pulang. Ya. Jangan lupa nama. Ya, jangan lupa nama. Oke. Semua ya. Oke, semua. Kegiatan kita, kegiatan ini sudah kita selesai, jadi hari kita tutup. Ya, kegiatan kita sudah berakhir. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini, silakan jadi simpulkan kegiatan pada hari ini. Kunci bisa. Masih lain, tahu? Coba. Ya. Kunci sukses kegiatan panen dan mendapatkan produksi yang tinggi adalah: 1. Sarana panen yang tepat cukup dan berkualitas. 2. Akses dalam blok piringan jalan lintis jalan memenuhi standar. 3. Prasarana panen yang lengkap, titik panen PPH. 4. Cara panen sesuai dengan SOP ya. Ya, nanti itu ada 4 poin kesimpulan pada hari ini ya. Sarana panen yang tepat, kualitas, dan juga akses dalam blok piringan jalan dan jalan standar. Yang ketiga prasarana panen yang lengkap, panen PPH praktikul ya. 4 adalah cara panen sesuai dengan SOP. Oke, kesimpulan itu jadi
ulang ini Bapak share WA grupnya itu ada NKPD, kalian kerjakan tugas individu ya. Kalau yang ini kan tugas kelompok, jadi ini tugas di rumah. Yang kalian kerjakan, nanti itu ada tugas yang bagus itu tugas yang ada. Jadi kalian kumpulkan pada hari Rabu ya, Rabu yang besok ya. Jadi paling lama itu jam 16 atau jam 4 sore. Paham? Iya, Oke, kalau paham, belum kita menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Baiklah, teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke,